Rumah kecil di padang rumput. Bagian 6 masuk ke dalam rumah. Dinding sudah selesai, kata Pa pada Ma di pagi harinya. Lebih baik kita segera masuk, dan biar kita tinggali rumah ini walaupun belum ada lantai serta lain-lainnya. Aku harus membuat kandang kuda secepat mungkin agar Pet dan Pati terlindung dinding juga. Malam tadi ku dengar lolongan serigala, kedengarannya dari segala arah dan sangat dekat pula. Kau punya senapan, aku tak khawatir, kata Ma. Ya, dan kita juga punya Jack. Tapi aku merasa lebih tenang bila kau dan anak-anak terlindung oleh dinding yang kuat. Mengapa sampai kini kita belum melihat seorang Indian pun? Tanya Ma. Oh, aku tak tahu, jawab Pa seperti tanpa berpikir. Aku melihat perkemahan mereka di antara jurang-jurang itu. Mereka sedang pergi berburu, mungkin. Kemudian Ma berseru, anak-anak. Matahari telah terbit. Laura dan Mary bergegas turun dari tempat tidur dan memakai pakaian mereka. Sarapanlah cepat-cepat, kata Ma seraya menuangkan sayur daging kelinci terakhir ke piring mereka. Hari ini kita masuk ke dalam rumah. Serpih-serpihan kayu harus sudah bersih. Mereka makan cepat-cepat, lalu membantu membersihkan serpihan kayu yang ada di dalam rumah. Mereka berlari keluar masuk, membawa serpih-serpihan kayu di gaun mereka dan membuangnya menjadi satu tumpuk di dekat api. Tetapi masih ada saja serpihan kayu saat Ma menyapu tanah di dalam rumah itu dengan ranting-ranting pohon willow. Ma masih terpincang-pincang, walaupun kaki itu sudah mulai sembuh. Segera setelah lantai tanah itu bersih, Mary dan Laura membantunya membawa masuk barang-barang yang ada. Sementara itu Pa telah berada di puncak dinding. La sedang menutupi kerangka atap dengan kain kanvas yang dahulu dipakai untuk atap gerobak. Angin meniup keras hingga kain itu menggelembung besar. Jenggot Pa juga berantakan ditiup angin. Begitu juga rambutnya, seolah-olah ingin lari meninggalkan kepalanya. Pa berusaha sekuat tenaga mempertahankan kain kanvas dari renggutan angin. Sekali, sentakan angin begitu keras hingga Laura berpikir Pa harus melepaskan pegangannya atau ikut terlempar bersama ujung kanvas. Tetapi tidak, Pa menjepit dinding kuat-kuat dengan kakinya, dan menekan ujung kanvas keras-keras serta berhasil mengikatnya di tepi dinding. Nah, Kaul, seru Pa kepada kain kanvas itu. Tinggal di situ ya, kau kain kanvas yang. Charles, tukas Ma. Dia berada di bawah, sedang membawa beberapa lembar selimut tebal, dan memandang dengan sikap menegur kepada Pa. Yang baik, Pa melanjutkan kata-katanya kepada kain kanvas, kemudian berpaling pada Ma. Kau kira aku tadi akan mengatakan apa, Caroline? Oh, Charles, kata Ma. Kau nakal sekali. Pa turun lewat sudut rumah. Ujung-ujung balok di sudut itu mirip sekali dengan tangga. Sesampainya di tanah ia membuat rambutnya makin tidak keruan, berdiri semua dan berantakan. Ini membuat Ma tertawa terpingkal-pingkal. Pa memeluknya sekaligus dengan selimut-selimut yang dibawanya. Mereka memandang sosok rumah itu. Pa berkata, lihat rumah kita. Nyaman, bukan? Aku akan bersyukur sekali kalau bisa segera menempatinya, kata Ma. Belum ada daun pintu, belum ada daun jendela, juga belum ada lantai, yang ada hanya tanah. Belum ada atap, yang ada hanya kain kanvas. Tetapi ini adalah rumah yang punya dinding kokoh, yang tidak akan berpindah tempat. Tidak seperti gerobak yang tiap pagi berpindah entah kemana. Kita akan hidup senang di sini, Caroline, kata Pa. Daerah ini sangat menyenangkan. Di sini aku akan puas tinggal hingga akhir hayatku. Bahkan kalau penduduknya telah bertambah. Tanya Ma. Bahkan kalau penduduknya bertambah. Tak peduli betapa banyak pun penduduk, daerah ini takkan terasa penuh. Lihat saja langit itu. Laura mengerti maksud Pa. Laura juga menyukai tempat ini. Langitnya yang begitu luas, anginnya, tanahnya yang tak bertepi. Semuanya segar dan bersih, semuanya besar dan mengagumkan. Menjelang makan siang, isi rumah sudah teratur. Tempat tidur sudah rapi di lantai. Tempat duduk gerobak dan 2 potongan balok dibawa masuk, dijadikan kursi. Senapan Pa tergantung di atas ambang pintu. Peti-peti dan bungkusan-bungkusan ditumpuk dekat dinding.
Suasananya sangat menyenangkan. Kain kanvas di atas itu memberikan cahaya yang lembut. Angin dan sinar matahari masuk lewat celah-celah dinding, setiap menggantungkan sehelai selimut tebal menutupi ambang pintu. Lebih baik begitu daripada tanpa daun pintu sama sekali. Kemudian dibawanya Pet dan Patty mendekati rumah. Terdengar Pa memanggil Ma pelan-pelan, "Caroline, mari kemari. Keluar, lihatlah rembulan itu." Mary dan Laura telah berbaring di tempat tidur mereka, di lantai tanah di dalam rumah. Mereka dapat melihat langit dari jendela sebelah timur. Lengkungan besar wajah bulan mengintip dari bagian bawah jendela. Laura bangkit duduk. Bulan yang sangat besar itu tampak sedang mengarungi angkasa dengan diam-diam. Cahaya bulan menimbulkan garis-garis keperakan di dinding dan lantai lewat celah-celah. Cahaya yang masuk lewat jendela membuat suatu petak bersinar di lantai. Begitu kuat sinar itu hingga Laura dapat melihat Ma dengan jelas waktu ia mengangkat selimut penutup pintu dan masuk. Laura berbaring lagi cepat-cepat. Kalau Ma melihatnya masih belum tidur pasti dia marah. Laura mendengar Pet dan Patty meringkik memanggil Pa. Dengan telinga rapat di tempat tidur, Laura dapat mendengar langkah mereka saat Pa membawa mereka ke dekat rumah. Dan terdengar Pa menyanyi. "Bulan keperakan, berlayarlah terus. Sebarkan sinarmu ke seluruh langit." Suara Pa bagaikan suatu kesatuan dengan suasana malam, cahaya rembulan serta kesunyian padang rumput. Sampai di ambang pintu, ia masih menyanyi. Di bawah cahaya bulan perak, Ma berbisik, "Hus, Charles, anak-anak nanti terbangun." Maka Pa masuk tanpa bersuara. Diikuti oleh Jack yang kemudian berbaring tepat di tengah ambang pintu. Kini mereka berada di dalam rumah yang berdinding kokoh. Rumah mereka yang baru. Mereka aman dan nyaman. Sayup-sayup Laura mendengar lolongan serigala, jauh di tengah padang rumput. Tapi kini ia tak begitu ketakutan lagi.